Hati-hati Bapak Ibu, Tante Pul, terutama para pria. Banyak yang mengira bengkak itu artinya bertambah besar. Padahal secara medis, itu adalah sinyal bahwa organ vital Anda sedang sekarat. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Nguping Medis. Semoga Bapak Ibu sehat terus ya, amin. Sapa saya di komentar yuk, tulis asal, usia, dan keluhan Bapak Ibu saat ini. Jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan info medis terbaru. Saya Dr. Wani, dan hari ini saya harus bicara jujur. Banyak dari Anda yang tergiur janji manis minyak urut membesar, ramuan ajaib, atau gel instan yang katanya bisa mengubah ukuran dalam sekejap. Tapi tahukah Anda, di balik janji itu, ada ancaman cacat seumur hidup yang sedang mengintai. Jangan sampai penyesalan datang saat fungsi paling vital dalam hidup Anda sudah hilang selamanya. Simak penjelasan ini sampai habis demi masa depan Anda. Halo sahabat sehat, selamat datang kembali di channel Nguping Medis. Semoga Bapak Ibu yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Topik hari ini mungkin terasa tabu bagi sebagian orang, tapi sebagai dokter, saya merasa memiliki kewajiban moral untuk meluruskan mitos yang sudah sangat menyesatkan dan membahayakan banyak pria di luar sana. Kita akan bahas secara mendalam, dari level seluler, kenapa produk-produk pembesar ilegal ini sebenarnya adalah racun bagi tubuh Anda. Sebelum kita lanjut ke detail medisnya, pastikan Bapak Ibu sudah subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan edukasi kesehatan yang jujur dan akurat. Mari kita bedah mitos pertama. Kenapa setelah diurut pakai minyak tertentu, organ vital terasa lebih berisi? Dengar baik-baik, minyak urut itu bukannya membuat sel-sel Anda tumbuh secara biologis. Tidak ada mekanisme medis seperti itu. Yang terjadi sebenarnya adalah iritasi kimiawi. Zat-zat asing yang tidak jelas kandungannya, ditambah gesekan kasar saat urut paksa, memicu respons peradangan atau inflamasi. Tubuh Anda mengirimkan banjir darah dan cairan ke area tersebut untuk melawan serangan kimia tadi. Akibatnya, organ tersebut membengkak. Nah, pembengkakan inilah yang sering disalahartikan sebagai hasil. Padahal, itu adalah respons tubuh terhadap luka. Ibaratnya wajah Anda dipukul hingga lebam dan bengkak. Apakah Anda akan bilang wajah Anda bertambah besar secara sehat? Tentu tidak, bukan? Sekarang, mari kita masuk ke ruang kelas medis sebentar. Organ kebanggaan pria itu bukan sekadar pipa atau otot biasa. Ini adalah mahakarya biologis yang sangat presisi. Di dalamnya terdapat dua tabung utama yang disebut corpus cavernosum. Bayangkan ini seperti spons yang sangat elastis. Saat seorang pria mendapatkan rangsangan, sistem saraf mengirim sinyal ke pembuluh darah untuk terbuka lebar, dan darah membanjiri tabung spons ini hingga mengeras. Inilah mekanisme ereksi yang sehat. Semuanya dilapisi oleh jaringan ikat yang disebut tunika albuginea dan ribuan ujung saraf yang super sensitif. Ketika Bapak Ibu memasukkan minyak kimia yang tidak steril atau melakukan manipulasi kasar, Bapak Ibu sedang merusak arsitektur halus ini di level seluler. Bapak Ibu tidak hanya merusak kulit luar, tapi sedang menghancurkan jantung dari mekanisme ereksi itu sendiri. Apa dampaknya jika peradangan ini terjadi terus-menerus? Tubuh akan membentuk fibrosis atau jaringan parut. Bayangkan, jaringan spons yang tadinya lembut dan elastis, kini digantikan oleh jaringan bekas luka yang kaku dan keras. Jaringan parut ini tidak bisa menampung darah dan tidak bisa memanjang. Hasilnya adalah kondisi yang disebut Peyronie's disease. Organ vital Anda akan mulai membengkok secara ekstrim saat ereksi. Bahkan bisa membentuk suduk yang menyakitkan. Ini bukan sekedar soal estetika atau bentuk, tapi soal rasa sakit yang luar biasa dan ketidakmampuan untuk berfungsi secara normal. Lebih parah lagi, jika sel-sel endotel di pembuluh darahnya sudah rusak parah, darah tidak akan bisa lagi terperangkap di sana. Hasil akhirnya, disfungsi ereksi permanen. Iya, Bapak Ibu, tidak bisa tegak lagi selamanya. Mungkin ada yang berpikir, Dr. Wani cuma menakut-nakuti. Saya berharap itu benar. Tapi kenyataannya, di meja praktik saya dan rekan-rekan urologi, pasien dengan keluhan ini datang hampir setiap bulan. Mereka datang dengan penyesalan, frustrasi, dan seringkali dalam kondisi yang sudah terlambat. Ada yang organ vitalnya sudah kehilangan sensitivitas sama sekali. Ada yang bentuknya sudah cacat permanen.
Dan yang paling menyedihkan adalah hancurnya rasa percaya diri mereka di depan pasangan. Mereka tertipu oleh iklan yang menjanjikan hasil instan, padahal mereka sedang membeli tiket menuju impotensi. Ini bukan soal ukuran, ini soal kesehatan organ yang tidak ada cadangannya di dunia ini. Lalu apa yang harus dilakukan? Jika Bapak Ibu belum pernah mencoba, saya mohon dengan sangat, jangan pernah memulai. Jangan jadikan aset paling berharga Anda sebagai kelinci percobaan bahan kimia ilegal. Namun, jika Bapak Ibu sudah terlanjur memakai dan mulai merasakan gatal, kemerahan, sensasi panas yang tidak hilang, atau perubahan bentuk, jangan malu dan jangan tunda lagi. Segera konsultasikan ke dokter spesialis urologi. Kami dilatih untuk membantu, bukan untuk menghakimi. Penanganan dini dengan obat anti-inflamasi atau terapi khusus mungkin masih bisa menyelamatkan fungsi jaringan Anda sebelum fibrosis menjadi permanen. Jangan mencoba mengobatinya sendiri dengan ramuan lain, karena itu hanya akan memperburuk keadaan. Terima kasih sudah menyimak penjelasan yang cukup panjang ini. Saya harap informasi ini bisa menyelamatkan Bapak Ibu dari keputusan yang salah. Mari kita sapa satu sama lain di kolom komentar. Tuliskan asal kota Bapak Ibu, usia, dan apakah Bapak Ibu punya pertanyaan atau keluhan seputar topik kesehatan lainnya yang ingin kita bahas di Nguping Medis. Mari kita bangun komunitas yang sehat dan teredukasi tanpa hoaks. Jangan lupa klik like jika video ini bermanfaat, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau grup WhatsApp yang mungkin membutuhkan peringatan ini. Saya Dr. Wani, tetap sehat, tetap bijak, dan sampai jumpa di video berikutnya.